Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا فَقُلْ مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ وَدِينَهُ وَنَبِيَّهُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم. فَإِذَا قِيلَ لَكَ, maka jika dikatakan kepadamu, mal usul, apa prinsip-prinsip. Al usul bentuk jamak dari asal. Asal adalah sesuatu yang selainnya dibangun di atasnya. Termasuk hal itu adalah aslul jidar, yaitu pondasi tembok, dan aslus syajarah, yaitu akar pohon yang dahan-dahan pohon bercabang darinya. Allah Ta'ala berfirman, Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama'. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan, yaitu kata-kata yang baik, yaitu la ilaha illallah, seperti pohon yang baik yang akarnya kokoh dan cabangnya menjulang ke langit. Surat Ibrahim ayat 24. Tiga prinsip agama ini yang diisyaratkan oleh penulis Al-Usul Thalatha, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Beliau mengisyaratkan dengannya kepada prinsip-prinsip yang seseorang ditanya tentangnya di kuburannya. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Fa idza qila lak, maka jika dikatakan kepadamu, mal usulul thalathatu allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, apakah tiga prinsip agama yang seseorang wajib mengetahuinya? Penulis Al-Usul Thalatha, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, menyebutkan masalah ini dengan bentuk pertanyaan. Demikian itu agar diperhatikan oleh seseorang, karena masalah ini masalah yang sangat besar dan prinsip-prinsip yang sangat besar. Sesungguhnya beliau rahimahullahu ta'ala berkata, sesungguhnya
Ini adalah 3 prinsip yang seseorang wajib mengetahuinya, karena ia adalah prinsip-prinsip yang seseorang ditanya tentangnya di kuburannya apabila dia dikubur. Dan orang-orang yang mengantarkannya ke kuburan berlalu. Datanglah 2 malaikat lalu mendudukkannya, kemudian bertanya kepadanya, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Adapun orang mukmin maka akan menjawab, Rabbku Allah, agamaku Islam, dan nabiku Muhammad. Adapun orang yang ragu atau orang munafik maka dia akan menjawab, saya tidak tahu. Aku mendengar manusia mengatakan sesuatu lalu aku mengatakannya. Faqul ma'rifatul 'abdi rabbah, maka jawablah, prinsip pertama, seorang hamba mengenal Rabbnya. Mengenal Allah terlaksana dengan beberapa sebab, di antaranya melihat dan memikirkan makhluk-makhluknya Azza wa Jal. Karena itu membuat mengenalnya dan mengenal kebesaran kekuasaannya, kesempurnaan kemampuannya, kebijaksanaannya, dan rahmatnya. Allah Ta'ala berfirman, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'. Tidakkah mereka melihat, tidakkah mereka memperhatikan kekuasaan-kekuasaan Allah di bumi-bumi dan langit, dan sesuatu yang Allah ciptakan. Surat Al-A'raf ayat 185. Allah Azza wa Jalla berfirman, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengatakan kepada orang-orang yang mendustakannya, yang membangkang, innama a'idzukum biwahidah, sesungguhnya aku hanya menasihati kalian dengan satu nasihat, an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru, hendaknya kalian bangkit untuk taat kepada Allah dua-dua, satu-satu, kemudian kalian berfikir. Surat Saba ayat 46. Allah Ta'ala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan bumi serta perbedaan malam dan siang betul-betul terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang memiliki akal. Surat Ali Imran ayat 190. Allah Azza wa Jalla berfirman, inna fi ikhtilafil laili wan nahari
وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ. Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang dan apa yang Allah ciptakan di langit-langit dan bumi, betul-betul terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Surat Yunus ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzala Allahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون." Sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan bumi, pada pergantian siang dan malam, pada perahu yang berlayar di lautan, yang bermanfaat bagi manusia, pada air hujan yang Allah turunkan dari awan, lalu Allah menghidupkan dengannya bumi setelah kematiannya. Allah menyebarkan pada bumi semua binatang, pada bertiupnya angin, dan pada awan yang ditundukkan oleh Allah di antara langit dan bumi, betul-betul terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang berakal. Surat Al-Baqarah ayat 164. Termasuk sebab yang menjadikan seorang hamba mengenal Rabbnya adalah meneliti ayat-ayat Allah yang syar'i, yaitu wahyu yang dibawa oleh para rasul alaihi salatu wassalam. Hamba memperhatikan ayat-ayat ini beserta apa yang ada padanya, yaitu kemaslahatan-kemaslahatan yang sangat agung, yang mana kehidupan makhluk tidak akan tegak di dunia dan di akhirat kecuali dengannya. Maka jika seseorang memperhatikannya dan merenunginya, serta apa yang dicakup olehnya, yaitu ilmu dan kebijaksanaan, dan dia mendapati keteraturannya dan kesesuaiannya dengan kemaslahatan para hamba, maka dia mengetahui dengan hal itu Rabbnya Azza wa Jalla, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Maka tidakkah mereka mentadaburi Al-Qur'an? "Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Seandainya Al-Qur'an berasal bukan dari Allah, maka sungguh mereka mendapati pertentangan yang sangat banyak padanya. Surat An-Nisa ayat 82. Termasuk sebab yang dengannya seorang hamba mengenal Rabbnya adalah apa yang Allah letakkan pada hati seorang mukmin, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga seakan-akan dia melihat Rabbnya dengan matanya. Nabi alaihi salatu wassalam berkata ketika ditanya oleh Jibril, apa al-ihsan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An ta'budallaha ka'annaka tarah." Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Maka jika kamu tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Wadinah, mengetahui agama Allah
Azza wa Jal, yaitu mengetahui prinsip yang kedua, yaitu mengetahui agama Allah, yang mana Allah membebani manusia untuk mengamalkannya. Mengetahui apa yang dikandung oleh agama, yaitu kebijaksanaan, rahmat Allah, dan kemaslahatan untuk makhluk, serta dijauhkannya kerusakan-kerusakan darinya. Barang siapa betul-betul memperhatikan agama Islam, perhatian yang dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia mengetahui bahwa agama Islam adalah agama yang benar, bahwasanya agama Islam adalah agama yang kemaslahatan makhluk hanya tegak dengannya. Tidak semestinya kita mengkiaskan Islam dengan keadaan orang-orang Muslim hari ini, karena sesungguhnya orang-orang Muslim betul-betul menyia-nyiakan perkara yang sangat banyak dan melakukan perkara-perkara yang dilarang yang sangat besar, sehingga seolah-olah orang yang hidup di antara mereka di sebagian negeri-negeri Islam, dia hidup di lingkungan yang bukan Islami. Dengan memuji kepada Allah Ta'ala, agama Islam mengandung semua kemaslahatan yang dikandung oleh agama-agama sebelumnya. Lebih istimewa darinya dikarenakan keberadaannya cocok untuk semua waktu dan tempat serta umat. Arti keberadaan agama Islam sesuai untuk semua waktu, tempat, dan umat adalah barang siapa berpegang teguh dengannya, maka perbuatannya itu tidak meniadakan kemaslahatan umat di waktu apa saja, tempat mana saja, dan umat apa saja. Karena agama Islam memerintahkan semua amalan yang baik dan melarang semua amalan yang buruk. Agama Islam memerintahkan semua akhlak yang utama dan melarang semua akhlak yang rendahan. Wa nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal nabinya, mengenal Nabi Allah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah prinsip yang ketiga, yaitu seseorang mengenal nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengenalan itu terlaksana dengan mempelajari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadah yang beliau lakukan, akhlak beliau, dakwah beliau kepada Allah Azza wa Jalla, dan jihad beliau di jalan Allah, serta selain itu dari sisi-sisi kehidupannya alaihi salatu wassalam. Sehingga semestinya semua orang yang ingin pengetahuannya terhadap nabinya bertambah dan keimanannya terhadap nabinya bertambah, semestinya dia mentelaah biografi beliau, apa yang bisa dia telaah ketika beliau perang, ketika beliau tidak berperang, ketika beliau sulit, dan ketika beliau lapang, serta semua keadaan-keadaannya.
Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla mudah-mudahan menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengikuti Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, baik secara batin maupun lahir, dan mudah-mudahan mewafatkan kita di atas hal itu. Sesungguhnya Allah yang memeliharanya dan yang maha kuasa melakukannya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.